Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama MABAC atau Multi Attribute Border Approximation Area Comparison. Metode ini merupakan teknik pengambilan keputusan yang multi kriteria yang digunakan untuk membandingkan dan memilih alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini akan menghitung jarak alternatif dari area perbatasan atau border approximation area yang merepresentasikan nilai ideal dan anti-ideal. Di video kali ini, metode MABAC ini akan digunakan untuk memilih vendor terbaik untuk penyediaan bahan baku. Dan sebelum kita masuk ke perhitungannya, file yang ada di video kali ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Kita langsung aja kayaknya ya. Kita hapus dulu yang ini. Di sini kita punya data awal. Ini data dummy ya. Ini ada harga, kualitas, kecepatan pengiriman, dan layanan. Ini untuk kriterianya ya, ada 4. Di sini ada 4 vendor juga, vendor ABCD, dan ini datanya. Sekali lagi ini data dummy. Di sini kita punya tabel kriteria. Tabel kriteria ini merupakan faktor yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatifnya. Alternatif yang ini ya, atau yang ini nih. Jadi nanti semua alternatif yang ada di sini akan dievaluasi oleh kriteria. Untuk kriteria kita kasih kode ya, biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang. Dan di sini setiap kriteria memiliki atribut. Untuk atribut ini ada 2 jenis, yaitu cost dan benefit. Untuk atribut cost, ini berarti semakin rendah nilainya, maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut yang benefit, ini berarti semakin tinggi nilainya, maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Dan di sini kita ada tabel alternatif. Tabel alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkannya ya. Dan untuk alternatif ini kita kasih kode juga dari A1 sampai A4. Terus di tabel selanjutnya kita ada tabel bobot. Tabel bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam pengambilan keputusan. Dan kurang lebih seperti itu untuk bobot. Setelah kita punya 3 tabel ini, 4 maksudnya sama yang data, kita bisa membuat matriks keputusannya. Di sini kita kasih kriteria kodenya, dan di sini kode alternatif. Untuk yang di sini sampai sini kita isi sama data aslinya. Kayak gitu. Sehingga kita punya matriks keputusan yang seperti ini. Atau ini ya. Setelah kita punya matriks keputusan, di langkah selanjutnya kita akan menormalisasi matriks keputusannya. Untuk menormalisasi matriks keputusan, ini rumusnya ya. Ada 2 kondisi. Ada benefit dan cost. Dan ini rumus untuk yang benefit, ini rumus untuk yang cost. Dan kita langsung aja normalisasi matriksnya kayaknya ya. Untuk menormalisasi matriksnya kita di sini butuh atribut kriterianya. Jadi kita tinggal transpose aja dari kolom atribut. Setelah kita punya atributnya,
Di sini kita tinggal pakai if ya. If kita di sini akan mengecek atributnya. If atributnya sama dengan benefit, kita akan menggunakan rumus yang benefit ini. Berarti ini tuh XIJ nih. XIJ itu yang ini ya, X dibaris ke I kolom ke J. Kita pakai kurung ya harusnya. X yang ini dikurangi X minimum. Minimum dari kolom kriteria ini ya. Jadi kita tinggal pakai function min. Dari sini terus dibagi nilai maksimum dari kolom ini, karena kita lagi di kolom ini ya, di kolom C1, dikurangi minimum dari kolom C1 juga. Kayak gitu harusnya. Kita cek dulu. Ini false karena cost ya. Terus ini untuk yang benefit kan ya. Di bawahnya kita masukin rumus yang cost. Jadi tinggal kayak gini aja nih. X maksimum berarti kita pakai max lagi nih. Dari kolom C1 dikurangi sama XIJ. Berarti yang ini ya. Dibaris ke I kolom ke J. Di apa nih? Dibagi nilai minimum dikurangi maksimum. Karena ini sama, tinggal copy paste aja lah ya, kayak gini. Terus kita tambahin kurung tutup kayak gini, harusnya udah bener ya. Setelah hasilnya muncul, kita harus mengabsolutkan. Kita absolutin semua deh, absolutin barisnya aja ya. Pencet F4 2 kali. Terus kita harus membuat yang XIJ nya relatif. Berarti hilangin ya tanda dolarnya. Kayak gitu. Karena kita udah mengabsolutkan nilai maksimum dan minimumnya, kita tinggal kayak gini aja nih. Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Dan setelah itu ya udah ya, kita udah punya nilai dari normalisasi matriks keputusan. Setelah kita punya normalisasi matriks ini, di langkah selanjutnya kita akan menghitung matriks tertimbang atau terbobot mungkin ya. Di sini ini rumusnya ya. Jadi kita butuh bobot nih. Kita transpose bobotnya dulu dari kolom bobot, dan oh iya, untuk bobot yang ini kalau ditotalin harus 1 ya. Kalau disam kayak gini 1 nih nilainya. Kalau bobot kalian ditotalin lebih dari 1, kalian harus menormalisasi bobotnya dulu. Untuk menormalisasinya kalian tinggal kayak gini. Misal ini 6 gitu ya, jadi lebih kan ya kalau disam. Jadi lebih kan yang gini. Untuk menormalisasinya kalian tinggal kayak gini aja nih. Nilai dari bobot dibagi jumlah dari bobot itu sendiri. Untuk jumlah bobotnya absolutin. Dan di sini kalau disam harusnya udah 1 ya totalnya. Kayak gitu untuk menormalisasi bobot. Kita balikin ke 1 lagi nih. Kayak gini. Di sini kita akan melakukan matriks, perhitungan matriks tertimbang ya. Di sini kita udah punya bobotnya dan ini rumusnya. Berarti tinggal kayak gini aja nih.
bobot dikali sama T. T itu yang dinormalisasi tadi ya, yang ini nih. T di baris ke I, kolom ke J, berarti yang ini. Ditambah sama bobot lagi, yang ini. Bobot di kriteria 1 ya, atau di kolom 1. Jadi ini harusnya udah benar kayak gini. Kita harus mengabsolutkan baris dari bobotnya. Pencet F4 2 kali aja, kayak gitu. Karena udah di absolutin ya barisnya, kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Jadi seperti itu untuk perhitungan matriks tertimbang. Setelah kita punya matriks tertimbangnya ini, kita akan menentukan matriks area perkiraan perbatasan, atau dilambangin sama G ini ya. Ini rumusnya. Ini tuh capital Pi ya. Berarti kita akan mengalihkan setiap ini nih. Dikali ini, dikali ini, dikali ini. Kayak gitu ya. Dan gimana nih? Jadi kita tinggal pakai function product aja nih. Kayak gini. Product dari ini dipangkatin sama 1 dibagi M. M itu total alternatif ya. Karena kita di sini ada 4 alternatif, jadi ini sama kayak 1 dibagi 4. Jadi tinggal dipangkatin aja nih sama 1/4. Kayak gitu. Jadi kita tinggal Ctrl R aja untuk fill right. Dan setelah kita punya nilai G ini, di langkah selanjutnya kita akan menghitung matriks jarak alternatif ke area perkiraan perbatasan. Ini lambangnya Q ya. Jadi ini rumusnya. Kita tinggal ngurangin aja nih katanya. V atau yang ini nih, matriks tertimbang dikurangi sama G, atau yang ini ya, matriks area perkiraan perbatasan. Jadi kita tinggal kayak gini berarti ya, V dikurangi sama ini. Untuk nilai G nya kita harus membuat barisnya absolut ya. Pencet F4 2 kali. Dan ya kayak gini hasilnya. Kita tinggal Ctrl D dan Ctrl R. Nanti hasilnya akan muncul. Setelah kalian punya nilai Q ini digunakan kalau kalian mau membuat yang kayak gini nih. Mungkin nanti kalian butuh untuk penelitian dan harus buat gambarnya mungkin. Jadi ini referensinya ada di sini ya. Tapi di video kali ini kita nggak akan ngebuat perkiraan areanya ya. Jadi kita skip aja untuk yang ini. Ini nggak akan digunain. Kita akan langsung menghitung rankingnya ya. Di sini untuk rumus perankingannya. Kita harus mencari nilai S dulu nih. Untuk mencari nilai S kita tinggal kayak gini. Jumlah dari Q di baris I kolom ke J. Berarti yang ini ya. Kita akan menjumlahkan semua ini barisnya. Jadi kita tinggal sum dari sini. Dan ini tinggal Ctrl D aja. Nanti hasilnya akan muncul. Dan setelah kita punya nilai S-nya, kita tinggal merankingnya aja ya. Untuk merankingnya kita pakai function rank. Di argumen pertama kita masukin value-nya. Di argumen kedua kita masukin range dari datanya. Untuk range-nya kita buat absolute. Dan untuk ordernya kita mau mengurutkan nilai terbesar ke terkecil
berarti descending ya. Untuk descending kita tulis 0 aja kayak gitu. Dan ya udah, hasilnya kayak gini ya. Berarti kesimpulannya ini A2 kan ya. Vendor yang terpilih itu vendor A2 tuh mana nih? Vendor yang B. Vendor B ini terpilih untuk penyediaan bahan baku. Berarti yang ini ya. Dan karena kita udah mendapatkan hasilnya, jadi kayaknya cukup untuk video kali ini. Kalau ada langkah yang kurang jelas atau mau nanyain apa gitu, atau mau request metode, kalian tinggal tanyain aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.